Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan saya lanjutkan. Kemarin sudah tes uji kompetensi atau penilaian harian untuk bab 1 ruang lingkup biologi. Untuk hari ini akan saya bahas hasil pengerjaan kalian dari soal-soal yang telah saya buat itu ya. Nah, pada hari ini mari kita awali baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semoga apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa dipahami dengan sebaik-baiknya ya. Baik, kemarin sudah saya sampaikan di SMA Idul Fikri bahwasannya di sana ada 2 langkah. Di mana langkah 1 adalah presensi, langkah 2 adalah kalian diminta untuk memperhatikan langkah-langkahnya apa saja, petunjuknya apa saja yang ada di Idul Fikri. Ternyata ada beberapa yang tidak memperhatikan dengan cermat ya. Padahal petunjuk itu sangat-sangat penting untuk melakukan sesuatu. Jangan sampai kita melangkah tapi tidak tahu arah dengan tidak mencermati petunjuknya. Baik, langsung saja ke pembahasan soalnya. Ya, sekalian sambil mencermati apa yang kalian kerjakan kemarin, kita ulas satu persatu hasil analisis pengerjaan kalian ya, baik kelas 10 MIPA maupun kelas 10 IPS ya. Kita lihat untuk wawasannya, distribusi soalnya. Rata-ratanya kalian mencapai 63,28 dari keseluruhan kelas. Alhamdulillah cukup bagus. Kemudian ini distribusi poin totalnya, ada beberapa yang mendapatkan nilai 100 dan rata-rata di atas KKM ya. Yang masih di bawah tidak perlu berkecil hati, tetap berjuang, tetap semangat untuk meraih prestasi selanjutnya. Kemudian untuk skor, saya rasa kalian juga sudah melihat masing-masing hasil skornya kalian. Nah, ini alhamdulillah kemarin sudah disaksikan dengan kalian berikrar bahwa apa yang kalian kerjakan adalah hasil murni kerja sendiri, bukan dari kerjasama, bukan dari tanya teman atau bahkan saling bertukar jawaban atau meminta jawaban. Kalian sudah bersaksi bahwa Allah yang menjadi saksi kalian dalam pengerjaan tes online kalian. Semoga kejujuran kalian memang nyata adanya ya, Bapak percaya itu. Kemudian untuk tanggapan, ini yang tertinggi diraih oleh kelas 10 MIPA 5 mencapai 10,9, kemudian 10,6 diraih oleh kelas 10 MIPA 1 ya, dan seterusnya. Masih ada yang belum mengerjakan secara total ya, ada beberapa siswa yang belum mengerjakan. Kemudian kita bahas nomor 1. Sebuah ilmu harus dapat diterima kebenarannya dimanapun berada, sehingga sebuah ilmu harus bersifat ya mayoritas, semua jawabannya universal, berlaku umum ya, menyeluruh. 211 siswa menjawab A, universal. Bagus. Kemudian apa yang lain artinya? Sistematis, urut ya, objektif, apa adanya, konkret, nyata, logis, dapat diterima oleh akal pikiran ya. Masih ada yang menjawab di opsi lainnya, padahal ini boleh open referensi apapun ya, mungkin tidak dimanfaatkan dengan baik. Yang kedua, makhluk hidup memerlukan pasangan untuk melangsungkan kehidupannya, sehingga makhluk hidup memiliki ciri-ciri ya reproduksi. B, mayoritas menjawab reproduksi 97,6%. Tapi
masih ada juga yang menjawab opsi lainnya ya. Yang nomor 3, kajian ilmu biologi harus berurutan. Maksud dari pernyataan tersebut bahwa biologi bersifat sistematis. Betul sekali. Kalau konkret, nyata, objektif apa adanya, universal, menyeluruh. Ya, masih ada yang menjawab pertanyaan lain ya. Mungkin belum mereview persiapan untuk penilaian biologi ini. Alat yang digunakan untuk mensterilkan alat-alat atau perlengkapan medis atau laboratorium dengan material uap tekanan tinggi pada suhu 121 derajat Celcius sekitar 15-20 menit. Pada dasarnya alat ini bekerja seperti penanak nasi. Hanya saja tekanan dari alat ini dapat menghasilkan panas yang tinggi. Ya, jawabannya adalah autoclave. Ya, di website yang saya sampaikan di blog saya sudah saya bahas tentang autoclave. Ya, kalau kemarin atau sebelumnya sudah belajar tentang materi ini, saya rasa dengan mudah bisa menjawabnya ya. Bisa googling juga kan. Kemudian nomor selanjutnya, untuk memperoleh fungsi organ tubuh makhluk hidup ya, mempelajari fungsi organ tubuh makhluk hidup perlu ilmu fisiologi ya. Hampir berbanding dengan anatomi ya. Kalau anatomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk dalam tubuh ya. Jadi organ-organ dalam tubuh dipelajari anatomi. Kalau fisiologi lebih ke fungsi. Kalau taksonomi lebih ke klasifikasi, morfologi ke bentuk luar tubuh, dan teratologi ada ilmu yang mempelajari tentang cacat janin dalam kandungan. Ya, dipelajari lagi ya tentang cabang-cabang biologi. Kemudian untuk sistem klasifikasi 6 kingdom makhluk hidup dikembangkan oleh ilmuwan yang bernama, mayoritas menjawab Carl Woese ya. Adalah ilmuwan yang mengemukakan sistem klasifikasi 6 kingdom. Kalau Aristoteles 2 kingdom, R.H. Whittaker 5 kingdom, kalau Edward Galton dia 4 kingdom, kalau Carolus Linnaeus dia bapak taksonomi, bapak yang menemukan sistem klasifikasi ya. Lanjutkan ya. Cairan yang berfungsi sebagai air murni atau air suling dan sebagai pelarut sehingga memudahkan pengamatan objek adalah ya, mayoritas menjawab Aquades, tetapi ini yang membuat Bapak Wid sedih ya. Jawabannya banyak sekali yang betul, tetapi kaidahnya tidak mengikuti petunjuk yang saya sampaikan di awal. Kalian diminta memperhatikan petunjuk umum dan petunjuk khusus pengerjaan. Tetapi mungkin ada beberapa yang tidak memperhatikan sehingga langsung jawab saja. Jawabannya betul Aquades, tetapi ada yang menuliskan kapital, ada yang menuliskan pakai K, Aquades, tidak pakai G ya. Ya, air suling, kemudian air destilasi saya betulkan ya. Kalau Aquades besar kapital, sementara ini saya betulkan lain kali. Kalau diminta mengerjakan soal biologi, pastikan baca petunjuk umum sama petunjuk khususnya. Membiasakan jangan-jangan dari 100 soal kalian diminta cuma mengerjakan 5 saja, padahal kalau kerjakan semuanya kan mubazir. Maka perhatikan petunjuk umum sama petunjuk khususnya. Oke. Selanjutnya, cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang cacat tubuh dalam kandungan adalah ya, teratologi. Ya, yang menjawabnya sesuai betul ada yang teratologi kapital. Ya, sementara ini saya betulkan ya manual. Lain kali ikuti sistem yang ada ya. Kemudian berikut ini adalah tahapan dalam metode ilmiah: mengajukan hipotesis, menarik kesimpulan, merumuskan permasalahan, melakukan percobaan. Urutan tahap yang benar adalah ya, 265 siswa menjawab D, betul ya. Tingkatan organisasi kehidupan yang memiliki wilayah yang luas dan memiliki ciri khas dari segi tumbuhan dan hewannya, curah hujan, intensitas cahaya matahari, suhu, kelembaban, serta iklim, sehingga disebut dengan bioma. Ya, betul sekali, bioma.
Kalau yang tulisnya masih kapital, ya masih saya betulkan. Oke, bonus. Variabel kontrol dari pernyataan semakin tinggi suhu pada perendaman biji, semakin cepat perkembangan biji melon. Ya. Variabel kontrol adalah variabel yang keberadaannya tidak dianggap, tidak diperhitungkan, tetapi dia mendukung dari penelitian. Maka jawabannya adalah jumlah biji melon. Ya. Kalau suhu kan diperhitungkan, jumlah daun diperhitungkan, kecepatan perkembangan juga diperhitungkan, kecepatan tumbuhnya akar juga diperhitungkan. Maka yang tidak masuk ke dalam perhitungan adalah jumlah biji. Oke. Kemudian variabel bebas dari pernyataan tinggi tanaman anggur tergantung jumlah air yang disiram pada tanaman tersebut. Maka variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang sengaja dimanipulasi oleh peneliti. Tujuannya apa? Supaya menghasilkan hasil yang berbeda tentunya. Maka jawabannya adalah jumlah air, ya. Ya, jumlah air sedikit atau banyak pasti akan mempengaruhi tinggi tanaman, ataukah tinggi ataukah pendek gitu ya. Ya, C. Nanti kalau ada yang masih bingung tentang variabel bebas terikat sama kontrol hipotesis, dipelajari lagi ya materinya karena persiapan untuk PTS. Variabel terikat dari pernyataan semakin tinggi temperatur air, semakin cepat telurnya matang. Variabel terikat adalah variabel dependent, ya, variabel akibat dari variabel bebas. Maka jawabannya adalah waktu yang digunakan untuk merebus telur, betul ya. sehingga jika suhunya semakin tinggi maka semakin cepat pula matang telurnya, ya. Sebab ada akibat. Kejadian berikut ini yang bukan merupakan objek kajian biologi, yang bukan ya, pembuatan tahu biologi jelas ya, menggunakan mikroorganisme dan tumbuhan. Berbagai benda kecil yang bergerak aktif pada pengamatan mikroskop, ya jelas itu biologi, ya, pengamatan mikroorganisme. Bangkai tikus yang bau busuk sudah beberapa hari, ya disini akan memunculkan mikroorganisme patogen, ya, penyebab penyakit. Kandungan mineral dalam bebatuan dipelajari di ilmu geografi, ya, betul sekali. Sapi yang sedang sakit dan belum tahu penyebabnya, ya biologi jelas. Berikut ini nama-nama organ pada manusia: kerongkongan, tenggorokan, rongga hidung, bronkiolus, epiglotis, dan alveolus. Yang tidak termasuk dalam sistem pernafasan manusia adalah yang E, ya. E apa? 1 dan 4. Kerongkongan dan bronkiolus. Dia masuk ke sistem apa? Pencernaan, ya, pencernaan, betul ya. Kalau kerongkongan dia pernah masuk ke organ yang tidak termasuk ya dalam pernafasan manusia, betul. Kerongkongan adalah pencernaan. Kemudian 5 adalah epiglotis, juga pencernaan. Oke. Suatu cara yang sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan untuk memecahkan masalah kehidupan disebut metode ilmiah. Mayoritas menjawab metode ilmiah. Ada yang menjawab eksperimen ilmiah, praktik ilmiah, sikap ilmiah, kerja ilmiah, enggak ada ya. Tapi ternyata masih ada juga yang menjawab opsi lainnya. Tidak apa, semoga kedepannya itu lebih baik lagi ya. Dalam penelitian, eksperimen dilakukan untuk menguji hipotesis. Bagus, sangat jelas sekali ya. Jadi hipotesis adalah dugaan sementara, jawaban sementara. Nah, bagaimana untuk menjawab jawaban yang pasti? Maka dilakukan eksperimen, percobaan. Seorang siswa melakukan percobaan untuk menguji pengaruh pemberian pupuk urea terhadap pertumbuhan tanaman cabai. Berdasarkan hal tersebut, variabel bebas dari percobaan tersebut adalah ya kadar pupuk urea, betul sekali. Lanjut. Salah satu hasil dari perkembangan biologi adalah dihasilkannya produk makanan yang memiliki nilai gizi yang lebih tinggi seperti tempe.
Cara pembuatan tempe yang menggunakan prinsip biologi adalah ya dia menggunakan fermentasi ya, menggunakan jamur Rhizopus oryzae. Betul sekali. A. Perhatikan gambar berikut ini. Berdasarkan gambar tersebut diketahui bahwa eksperimen tersebut termasuk eksperimen yang dilakukan pada tingkat ya jaringan. Oke, kultur jaringan ya, pernah dengar ya? Kultur jaringan adalah perbanyakan tanaman yang dilakukan untuk menghasilkan yang sama dengan induknya, kualitasnya cepat dan sangat banyak ya. Kemudian sekelompok peneliti melakukan pengamatan terhadap perilaku sekumpulan harimau Sumatera, Panthera tigris sumatrae. Pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok ini dilakukan pada tingkat ya populasi sekumpulan harimau Sumatera. Sekumpulan harimau Sumatera berarti ya populasi. Kalau harimau Sumatera saja maka dia individu. Tapi kalau sekumpulan individu yang sejenis disebut dengan populasi. Kalau ekosistem adalah gabungan dari beberapa komunitas atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Komunitas adalah gabungan dari beberapa populasi dalam suatu wilayah. Individu adalah organisme tunggal. Kalau bioma adalah wilayah yang sangat luas memiliki ciri khas dari faktor biotik dan abiotiknya. Oke. Seorang peneliti mengamati lingkungan X. Ia menemukan bahwa banyak bayi yang terlahir cacat. Setelah ditelusuri, hal tersebut terjadi karena masyarakat mengalami kekurangan gizi serta lingkungan yang kurang terjaga. Kasus tersebut berhubungan dengan bidang studi ya teratologi, yaitu cabang biologi yang mempelajari tentang cacat janin dalam kandungan. Contohnya apa sih? Contohnya adalah polidaktil gitu ya, jari-jari tangannya atau jari-jari kakinya lebih dari normalnya. Satu lengan atau tangan bisa 6 jari, bisa 7 jari gitu ya. Kemudian ada juga yang bayi terlahir tanpa kaki atau tanpa tangan gitu ya, alhamdulillah ya. Ada juga yang organnya terlahir tidak sempurna, kembar siam dan sebagainya. Kalau parasitologi tentang parasit, mikrobiologi tentang mikroorganisme, genetika tentang pewarisan sifat, fisiologi tentang fungsi tubuh. Oke. Reza melakukan percobaan terhadap pengaruh sinar matahari terhadap pertumbuhan tanaman. Ia menyediakan 2 pot. Pot A diletakkan di luar ruangan sehingga terkena cahaya matahari, sedangkan pot B diletakkan dalam ruangan. Perkiraan hasil percobaan yang dilakukan oleh Reza adalah ya, kalau di luar ruangan sama di dalam ruangan pasti berbeda. Kalau dalam ruangan nanti akan tumbuh tapi dia tidak sempurna, menguning batangnya, daunnya juga menguning ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang E ya. Ternyata banyak sekali yang jawab D ya. Sebuah wadah yang bentuknya bundar dan terbuat dari plastik atau kaca yang digunakan untuk membiarkan sel seperti gambar adalah ya cawan Petri. Ada yang menjawab Petri dish, ada yang menjawab macam-macam ya. Namanya intinya cawan Petri, maka saya betulkan. Jadi kaidahnya harus kapital itu salah ya. Tapi untuk kali ini saya betulkan. Lain kali perhatikan petunjuk soalnya ya. Biologi banyak jebakan tapi tetap mudah ya. Ya. Berdasarkan urutan organisasi kehidupan, urutan organisasi yang tertinggi adalah biosfer. Ya, kaidahnya masih sama, kecil semua atau besar di huruf awalnya saja. Kalau yang masih kapital, kali ini masih dimaafkan, bolehlah saya betulkan. Baik, itu untuk pembahasan kita. Barokah kepada teman-teman semuanya yang sudah mencapai nilai maksimal, yang sudah lulus KKN. Semoga dengan apa yang kalian raih bisa meningkatkan prestasi kalian pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat untuk belajar, dan bagi teman-teman yang masih di bawah KKN, coba belajar lebih ekstra lagi, belajar lebih sungguh-sungguh lagi. Dan jika ada kesulitan bisa tanya ke saya langsung, bisa tanya ke teman-teman atau ke yang lainnya, cari referensi di internet banyak melimpah ya.
Sebelum ujian jangan hanya sekedar ujian saja, hadapi, selesai, tinggalkan gitu ya. Tapi memang benar-benar kalian siapkan dengan sebaik-baiknya sehingga kalian bisa meraih yang terbaik. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, bisa dipahami dengan sebaik-baiknya untuk persiapan PTS besok insya Allah bulan Oktober ya. Semangat berprestasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.